Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 29, Kita Sepasang Kekasih. Di luar pintu. Ketika Ashley dan dua gadis lainnya melihat ini, mereka menutup mulut karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Stelle tidak berlutut di depan Nona Clarke tetapi sebaliknya. Tidak sampai semenit. Sedetik setelah mereka bertemu, Nona Clarke berlutut. Mungkinkah presiden baru perusahaan itu, Tuan Stelle, begitu menawan dan mendominasi sehingga bahkan Nona Clarke, yang biasanya berada di udara, tunduk padanya? Ketiganya bahkan semakin kagum dan hormat terhadap Jordan. Mendengar suara-suara di luar pintu, Jordan mengintip melalui celah, dan ketiganya yang ketakutan itu segera melarikan diri. Setelah itu, Jordan berjalan mendekati Victoria dan hanya memandanginya dari atas tanpa membantunya berdiri. Jordan tersenyum dan berkata, Nona Clarke, mengapa Anda berlutut di hadapanku begitu kita bertemu? Saya tidak bisa menerima sikap yang begitu agung dari Anda. Victoria diam-diam berpikir, jika kamu tidak bisa menerimanya, cepatlah dan bantu aku berdiri. Kamu membuatku sangat malu, dan ini adalah posisi yang sangat canggung untuk dihadapi. Semua orang dewasa mungkin akan salah paham jika mereka melihat postur Victoria dan Jordan sekarang. Namun, Victoria juga tahu bahwa dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Persetan dengan keluarga Camden. Kalau bukan karena mereka, aku tidak akan menyinggung atasanku. Memikirkan semua yang terjadi kemarin membuat Victoria merasa ingin mati. Victoria segera meminta maaf dengan perasaan bersalah. Maaf, Tuan Stelle, saya salah. Mohon maaf atas apa yang saya katakan kemarin. Jordan berjongkok dan menghadap Victoria. Kemarin. Oh, aku ingat, sepertinya kamu mengatakan bahwa kita adalah sepasang kekasih kemarin. Jordan menarik Victoria ke dalam pelukannya. Jordan berhasil dengan mudah memeluk wanita yang telah lama diidam-idamkan oleh banyak taipan di kalangan bisnis Orlando. Kalau ada orang lain yang berani berbuat seperti itu kepada Victoria, dia pasti akan menamparnya. Namun, dia tidak berani melakukan hal itu pada Jordan. Ya, karena dialah yang mengatakan bahwa Jordan adalah pacarnya. Aroma tubuh Victoria yang harum tercium di hidung Jordan. Tak heran jika banyak pria tergila-gila pada Victoria. Jordan merasa segar dan senang setelah beberapa saat memeluknya. Jordan terus mengejek, ku dengar aku bahkan memesan seluruh pulau untuk memohonmu menjadi pacarku. Pulau mana itu? Merasa sangat malu, Victoria berharap dia bisa menggali lubang dan langsung melompat ke dalamnya. Maaf, aku salah. Victoria meminta maaf lagi. Jordan juga tidak ingin bersikap intim dengan wakil presiden perusahaannya di kantor. Oleh karena itu, dia melepaskannya dan berdiri. Baiklah, bangun sekarang. Tidak baik membiarkan karyawan lain melihat ini. Ya. Victoria buru-buru bangkit dan segera menutup pintu kantor. Ia kemudian mengeluarkan remote control dan menyalakan mode privasi jendela kaca untuk mencegah karyawan di luar melihat apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, Jordan sudah kembali ke tempat duduknya. Dia berkata dengan nada mendominasi, Nona Clarke, Anda mengatakan kemarin bahwa Anda akan menghentikan semua cara yang memungkinkan bagi saya untuk mencari nafkah di Orlando. Sekarang saya atasan Anda, Presiden S Corporation. Biar aku tanya, kalau tidak, bagaimana lagi kau akan melakukannya sekarang? Sejak perayaan ulang tahun kemarin, Jordan telah menantikan momen ini. Memutuskan semua sarana yang memungkinkan bagiku untuk mempertahankan penghidupan. Apakah kamu punya kemampuan untuk melakukan hal itu? Victoria menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Stelle, saya benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dengan status seperti Anda bersedia menjadi menantu keluarga Camden. Aku tahu aku tidak bisa menghapus kesalahan yang telah kulakukan. Aku bersedia menerima hukuman apapun yang kau berikan padaku. Jika kamu ingin menamparku, aku akan menghampirimu dan membiarkanmu melakukannya. Jika kamu ingin memarahiku, aku akan mendengarkan semua ceramahmu. Jika kau ingin memecatku, aku akan berkemas dan pergi sekarang. Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu atau memprovokasimu lagi. Jordan mengangguk, menyadari bahwa Victoria memang bukan wanita biasa. Setiap kali dia dalam masalah, dia tidak akan panik dan bersedia menanggung konsekuensi kesalahannya tanpa membela diri atau menghindar dari tanggung jawab. Jordan berkata, saya tidak berencana memecatmu. Victoria mengangkat kepalanya dengan terkejut sambil bertanya-tanya, aku sudah melewati batas dan melakukan hal yang keterlaluan kemarin, tapi Jordan tidak bermaksud memecatku. Jordan berkata, kemarin, hanya kau yang menawarkanku kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau aku benar-benar hanya menantu biasa, kau akan menjadi dermawanku. Setelah memikirkannya, Jordan menyadari bahwa Victoria tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan kepada Jordan kemarin. Tamu-tamu yang lain menentang Jordan dan menjauhinya tanpa ragu, tetapi Victoria memohon atas nama Jordan dan bahkan bermaksud membiarkan Jordan menjadi pengawalnya, meskipun menghadapi risiko menyinggung Nyonya Tua Camden.
Victoria hanya berdiri dalam solidaritas dengan mereka karena dia merasa malu setelah Jordan menolaknya. Merasa sangat tersentuh, Victoria berseru dengan air mata di matanya, "Terima kasih, Tuan Stele. Saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati di masa mendatang." Victoria tidak menyangka Jordan begitu murah hati dan pengertian di usianya yang begitu muda. Jordan berkata, "Aku bisa memaafkanmu, tapi aku tidak akan membiarkan satu pun dari orang-orang yang bersumpah akan memotong semua sumber penghidupanku lolos begitu saja." Nona Clarke. "Kau boleh memanggilku Victoria," kata Victoria dengan suara lembut setelah menyeka air matanya. Jordan berkata, "Victoria, kumpulkan informasi dari mereka yang mengatakan akan memotong semua sumber penghidupanku dan serahkan padaku." Ya, Victoria tahu bahwa Jordan akan membalas dendam pada mereka. Akan segera terjadi pergolakan di dunia bisnis Orlando.